Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebagai kelanjutan dari tutorial sebelumnya yang terkait dengan mengelola artikel atau manuskrip yang masuk, baik menyeleksi, menerima atau menolak. Maka tutorial kali ini bagaimana artikel yang telah diterima itu kemudian diteruskan kepada dua reviewer ya. Memang setiap artikel itu idealnya direview oleh minimal 2 reviewer. Itu sebagai standar akreditasi Sinta ya. Caranya setelah kalian masuk pada dashboard OJS nya masing-masing, silahkan klik artikel yang ingin diteruskan kepada reviewer. Kemudian pilih artikel yang terakhir atau yang terakhir direvisi ya, seperti ini. Kemudian silahkan buka artikelnya ya. Setelah dibuka, jangan lupa identitas ini dihapus dulu ya, karena ini double blink. Double blink itu artinya reviewer tidak tahu identitas penulis dan penulis juga tidak tahu siapa yang mereview. Itu namanya double blink dan itu yang paling ideal. Maka kita hapus identitasnya, juga emailnya di sini kita hapus, email penulisnya. Seperti ini. Kita cek bagian belakang, mungkin ada identitas atau yang lain ya. Nah, ini juga sudah tidak ada, maka kita save ya, kita save kembali file yang sudah kita hapus identitasnya itu. Kemudian masuk lagi pada halaman OJS, silahkan diklik menu send to review. Nah, karena tadi sudah ada naskah yang sudah kita hapus dan kita simpan pada file tersendiri, maka ini kita unchecklist ya, karena bukan ini naskah yang akan kita kirim ke reviewer. Maka kita upload naskah yang sudah kita hapus identitasnya tadi. Kita pilih file, ini naskah yang terakhir kita hapus tadi, kita pilih di sini. Kemudian klik continue, kemudian complete. Nah, karena ini naskah yang ingin kita kirim ke reviewer, maka yang lain kita unchecklist ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik send to review. Nah, maka tahapan akan berpindah pada tahap kedua, proses review. Nah, sekarang kita tentukan siapa reviewernya. Nah, ini naskah yang direview. Nah, ini kolom reviewer yang kita pilih. Nah, kita pilih di sini. Misalnya dengan kata kunci atau nama reviewer. Ini kita pilih Profesor Dr. Abdul Halim Subhan ya. Kemudian kita klik select reviewer. Nah, ini kalimat yang akan terkirim pada email reviewer. Kemudian ini adalah batas waktu untuk mereview ya. Ini kelonggaran waktu, keterlambatan dalam mereview ya. Karena tadi sudah kita pilih filenya, maka kita
Ini bagian ini kita abaikan karena di dalamnya sudah ada filenya. Kemudian ini kita pilih double blind karena penulis tidak tahu yang mereview, reviewer juga tidak tahu identitas penulis. Ini kita pilih double blind, maka kita klik add reviewer. Nah, ini ada satu reviewer yang telah kita masukkan ya. Kemudian kita mau menambahkan reviewer yang lain atau reviewer yang kedua dengan cara klik add reviewer. Caranya sama seperti tadi, kita klik saja di sini nama reviewernya, misalnya Mari misalnya. Kita pilih, klik select reviewer. Langsung kita klik add reviewer. Nah, ini dua reviewer telah kita kirimkan naskah yang untuk direview. Nah, alangkah baiknya kita tugaskan dua atau salah satu dari editor untuk mengingatkan dan bertugas mengirimkan dan menerima hasil review dan hasil revisi yang akan dikirim oleh penulis ya, dengan cara klik sign. Nah, di sini untuk mempermudah kita pilih salah satu atau dua editor yang bertanggung jawab mengelola dan mengingatkan reviewer serta penulis dalam mereview dan nanti penulis yang merevisi. Kita tugaskan misalnya salah satu dari editor, Mudrika misalnya seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini kita berikan pesan, misalnya tugasnya apa, disesuaikan ya. Silakan kelola artikel berikut, misalnya serta mengingatkan para reviewer untuk segera mereview, misalnya seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik OK. Nah, setelah itu maka di sini muncul editor yang ditugaskan untuk bertanggung jawab mengelola artikel ini hingga proses publikasi ya. Nah, jika kita scroll ke bawah, nanti penulis ya, akan mengupload hasil revisiannya pada kolom ini, revision ya. Kemudian jika perlu disertakan diskusi, silahkan ditambahkan pada kolom ini ya, add discussion. Ini akan dibaca oleh penulis dan juga reviewer. Nah, sekarang kita lihat pada OJS ya, akun reviewer. Nah, ini ya, saya loginkan sebagai reviewer atas nama Abdul Halim Subhan. Kita lihat di sini. Nah, karena tadi sudah dikirim ya kepada reviewer pertama, maka di sini di akun reviewer akan muncul ya, menunggu respon untuk direview. Di sini ada deadline waktunya. Nah, maka reviewer akan memproses, mempelajari dan mereview jurnal yang telah diterimanya. Lebih detail terkait dengan bagaimana reviewer mereview naskah yang telah diterimanya, silahkan dibuka pada tutorial yang lain yang saya berikan judul cara mereview artikel jurnal ilmiah pada Open Journal System atau OJS 3. Nah, ini telah saya siapkan khususnya untuk para reviewer, bagaimana proses mereview, kemudian bagaimana cara mengupload hasil reviewnya. Mungkin cukup itu saja terkait dengan tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.